Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di depan Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, di mana lokasi ini pada hari Sabtu kemarin tanggal 1 Oktober tahun 2022 terjadi insiden begitu saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya, sehingga menewaskan hampir 200 lebih ya angkanya ya, yang saya dengar terakhir kali itu korban jiwa, pemirsa, korban jiwa manusia begitu, dan jenazah maupun korban yang luka-luka begitu sudah dibawa ke rumah sakit yang berada di wilayah Malang Raya. Terus kemudian yang meninggal juga sebagian besar sudah dibawa keluarga, diambil keluarganya untuk dimakamkan. Nah, saat ini sore hari, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022 Masehi, bisa pemirsa saksikan banyak sekali manusia begitu, pengunjung yang melihat-lihat begitu, dan pemirsa bisa saksikan areal Stadion Kanjuruhan ini sangat luas sekali ya, dan halaman tampak kotor sekali pemirsa. Bisa Anda saksikan sampah, kemudian juga ada kaca-kaca yang pecah begitu. Nah, ini ada mobil polisi pemirsa. Nah, saya ajak mendekat. Stadion Kanjuruhan ini berlokasi di kota atau kecamatan Kepanjen ya, yang merupakan ibu kota Kabupaten Malang. Kepanjen ini adalah ibu kota Kabupaten Malang pemirsa, yang menggantikan kota Malang begitu semenjak masa Bupati Sujud Pribadi. Nah, saya pribadi mengetahui persis bagaimana awal mula stadion ini dibangun dulu ketika belum jadi, dan stadion ini pemirsa itu diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu, Ibu Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 9 Juni tahun 2004 ya, pada masa pemerintahan Ibu Mega. Nah, ini merupakan pintu utama pemirsa Stadion Kanjuruhan ya, atau pintu yang depan ya, gerbang depan begitu, dimana di lokasi ini kemarin ramai sekali begitu, sudah ada beberapa pejabat penting yang berkunjung, misalnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian ada Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa, tentunya Sohibul Bed ya, ada Bupati Malang Pak Abbas Sanusi begitu, kemarin konferensi pers di sini. Nah, masih bisa Anda saksikan itu beberapa aparat kepolisian pemirsa, Polri begitu, yang bersiaga lah begitu ya, intinya menjaga lokasi keamanan di sekitar Stadion Kanjuruhan. Nah, kita berharap tentunya kejadian ini tidak terulang lagi pemirsa ya, dan tentunya saya pribadi mengucapkan bela sungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban begitu. Semoga diampuni semua dosanya, diterima amal baiknya, dan keluarganya diberi ketabahan. Apalagi kalau melihat yang meninggal ini rata-rata masih muda pemirsa, artinya usianya usia produktif. Rata-rata saya melihat itu yang meninggal itu adalah kira-kira siswa SMP atau SMA ya, atau SMK begitu. Nah, artinya sebenarnya masa depannya masih panjang, sehingga saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang tuanya ketika kehilangan anaknya yang kemudian berangkat begitu menonton bola yang seharusnya happy pemirsa ya, harusnya senang begitu, namun kemudian berujung petaka begitu ya. Tentunya saya di sini tidak akan berbicara siapa yang benar dan siapa yang salah, karena hal ini tentunya masalah yang sangat sensitif ya Mas, masalah yang sangat sensitif sekali pemirsa. Nah, bisa Anda saksikan beberapa pengunjung datang ya, karena mungkin ini juga sebagian orang Malang yang belum sempat ke sini atau orang luar Malang yang penasaran pemirsa. Nah, bisa Anda saksikan lokasinya sangat kotor sekali. Ini ada beberapa material ya, yaitu berupa kaca maupun apa ini yang pecah begitu ya di lokasi. Nah, ini ada mobil dari Polri ya pemirsa, dari tim Inavis ini ya, unit identifikasi Satreskrim Polres Malang. Tentunya ini mengidentifikasi bagaimana korban kemarin, dan alhamdulillah saya mendapat informasi mereka semua sudah teridentifikasi dan diambil keluarganya. Nah, bapak-bapak ini tentunya menjaga keamanan di lokasi pemirsa, karena bagaimanapun hal ini tentu insiden kejadian yang sangat mengagetkan. Memang seyogianya olahraga itu pemirsa itu menyenangkan begitu ya, kan olahraga supaya sehat, apalagi sepak bola. Artinya di sini
selain hiburan begitu, ini juga bagaimana tubuh kita ini sehat, termasuk penonton yang menyaksikan ya pemirsa. Tentu sekali lagi saya tidak akan berbicara mengenai insiden penyebab siapa yang salah siapa yang benar, itu kontroversial pemirsa, saya tidak akan masuk di situ. Tapi yang jelas bagaimana sebenarnya olahraga sepak bola ini kan digemari hampir tidak hanya di Indonesia pemirsa. Olahraga ini mendunia begitu ya. Ada organisasi internasional yang namanya FIFA ya. Jadi kemudian juga kalau dalam level benua begitu, yaitu ada AFC begitu yang bermarkas di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Kemudian kalau level negara ada PSSI begitu. Nah, tentunya lembaga-lembaga ini yang bertanggung jawab atas regulasi tentang persepak bolaan di dunia. Nah, kalau di Indonesia tentunya adalah PSSI ya, atau kalau di benua Asia itu AFC. Nah, bisa Anda saksikan pemirsa, ini suasana pada pukul 17:25 waktu Indonesia Barat. Bisa pemirsa saksikan para pengunjung, mungkin mereka rata-rata orang Malang pemirsa yang belum datang begitu, tapi sebagian saya lihat plat luar begitu yang penasaran dengan insiden yang kemarin. Nah, ini kita saksikan pemirsa bagaimana ucapan duka cita begitu ya yang memenuhi di halaman Stadion Kanjuruhan. Ini biasanya kalau sore hari banyak penjual pemirsa, tapi berhubung ada insiden kemarin saat ini sepi sekali karena memang suasananya masih dalam suasana duka cita begitu. Nah, tapi ada juga warung yang buka ini pemirsa. Nah, ini salah satu pintu di Stadion Kanjuruhan pemirsa, di mana di lokasi ini nih bisa Anda saksikan kotoran maupun material yang pecah-pecah kemarin ini masih belum sempat dibersihkan. Ini nanti saya ajak ke sana, ada ucapan duka cita, karangan bunga begitu dari berbagai pihak pemirsa tentunya ya. Nah, saya ajak ini karena pintu stadionnya ditutup pemirsa. Saya sebenarnya ingin menunjukkan kepada pemirsa, monggo Pak. Nah, saya ingin menunjukkan kepada pemirsa dalam stadion pemirsa, di mana kemarin itu dikabarkan ratusan orang tewas begitu ya, terutama dari supporter Aremania. Nah, ini ada ucapan rest and peace, beristirahatlah di dalam kedamaian, doa menyertaimu untuk nawak-nawak. Nah, ini bahasa Malang pemirsa. Kelas berapa Dek? Kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Mana rumahnya? Kepanjen sini? Mana? Jauh. Di mana jauhnya? Di Blimbing. Oh, di Blimbing, di kota sana ya. Di mana di Blimbingnya? Kampus ABM. Polowijen, hah? Kampus ABM. Oh, ABM itu Setia Malang Kucet Suara itu ya. Nah, saya ini pemirsa, jadi Kanjuruhan apa ini? Disaster ya, dan seterusnya ini. Jadi ini tanda duka cita begitu. Nah, ini dalam stadion pemirsa ini, mohon maaf pintunya ditutup. Ini saya lewat cepitan pintu pemirsa. Nah, ini saya ajak ke dalam. Nah, ini pemirsa, ini lokasi Stadion Kanjuruhan Kepanjen yang kemarin terjadi insiden pemirsa. Ini bangunan stadion ini sangat megah pemirsa. Jadi bangunan ini itu dibangun kira-kira di atas tahun 2000 ya, 2000, 2001, 2002 saya ingat saya pada masa Bupati Malang Bapak Haji Sujud Pribadi waktu itu. Dan memang stadion ini dikhususkan untuk Arema pemirsa, menggantikan Stadion Gajayana yang berada di Kota Malang. Monggo Bu. Nah, kalau Stadion Gajayana itu di Kota Malang pemirsa, itu di Jalan Semeru sana ya, dekat Mall Olympic Garden. Kalau Stadion Kanjuruhan ini berada di Kabupaten Malang ya. Kanjuruhan ini kalau kita bicara sejarah adalah nama kerajaan yang dulunya namanya Kejuron ya, Kanjuruhan itu, atau Kerajaan Keling pada masa pemerintahan Ratu Sima. Rajanya yang terkenal yaitu Linwa, gelarnya Gajayana. Nah, kalau Kanjuruhan sendiri selain nama stadion juga ada nama universitas pemirsa di Malang, yaitu di Jalan S. Supriyadi ada Universitas Kanjuruhan, ada Stadion Kanjuruhan. Kemudian kalau di Kota Malang ada Stadion Gajayana, ada juga Universitas Gajayana. Jadi kalau Kanjuruhan itu kerajaannya, kalau Gajayana itu rajanya. Tetapi kalau bicara Kanjuruhan itu sangat identik sekali dengan Kabupaten Malang. Nah, saya ajak ke sana pemirsa. Ini banyak sekali warga yang dengan mengendarai sepeda motor ya. Alhamdulillah ini ada bapak-bapak juga yang masih bisa berjualan pemirsa, cilok, pentol dan seterusnya. Biasanya banyak sekali penjual di sana pemirsa. Namun karena memang situasinya sedang
situasi berkabung begitu ya, sehingga tidak ada penjual yang seramai seperti biasanya ya. Nah, ini saya ajak untuk melihat pemirsa ucapan duka cita ini atas meninggalnya saudara Aremania dan Aremanita. Kalau Aremania laki-laki ya, Aremanita itu perempuan, supporter Arema yang telah gugur di Tribun Kebanggaan Kanjuruhan 1 Oktober dari The Not Hell Cilacap. Terus ini dari pro Ganjar Pranowo pemirsa ya. Ganjar ini adalah, Pak Ganjar ini adalah Gubernur Jawa Tengah yang juga namanya disebut-sebut memiliki kans selain Pak Anies Baswedan ya, sebagai calon presiden nanti Republik Indonesia pada pemilu 2024. Nah, ini jadi asosiasi kepala desa se-Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ini kabupaten yang sangat luas sekali pemirsa. Jadi memiliki 33 kalau tidak salah kecamatan begitu. Nah, ini dari Peradi ya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Saya nggak tahu ini Peradi yang mana. Peradinya Ketua Umumnya Pak Oto Hasibuan, Pak Luhut MP Pangaribuan, atau Pak Yunifer Girsang. Karena Peradi kan pecah. Karena ini organisasi profesi pengacara atau lawyer pemirsa. Nah, kemudian ini dari Gresik ya, Ultras Gresik, Kurvasud. Kemudian ini dari Jackmania ya. Nah, ini supporternya Persija ya kalau nggak salah. Kemudian ini juga dari mana ini? Nah, pokoknya banyak sekali pemirsa, bisa Anda saksikan warga yang menyaksikan bagaimana. Kemudian ini di dalam ada yang berdoa pemirsa, menabur bunga yang tentunya berharap semoga arwah yang kemarin meninggal itu diberikan tempat yang mulia ya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu, dan keluarganya diberikan ketabahan. Nah, ini banyak sekali, dan tentunya bisa pemirsa ketahui juga bahwa hari-hari ini media nasional bahkan internasional pemirsa, baik elektronik maupun media cetak ya, koran, internet, televisi, radio dan seterusnya. Pemirsa, mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya, videonya terputus. Sekali lagi menyambung dari apa yang tadi saya sampaikan, warga masih terus antusias memadati areal Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang ya. Ada yang menggunakan sepeda motor, mobil dan seterusnya. Ini adalah patung singa begitu, ada mahkotanya yang berada di depan stadion, yang mana ini saya bisa pemirsa saksikan sepertinya menjadi Memorial Park, menjadi tugu peringatan bagi teman-teman dari Arema kemarin yang meninggal dunia begitu. Ada sal, kemudian juga bunga yang ditaburkan begitu ya. Nah, untuk mengenang begitu ya bagi teman-temannya yang kemarin dipanggil yang kuasa pemirsa ya. Nah, ini pemirsa bisa pemirsa saksikan tampak raut wajah yang sedih begitu ya, tentunya dari sahabat-sahabatnya begitu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga dan peristiwa yang terakhir pemirsa, karena sejatinya memang sekali lagi olahraga itu menyenangkan begitu. Namun ternyata, nah ini pemirsa bisa pemirsa saksikan ya. Ini tentu saya melihat teman yang merasakan kesedihan sekali, sepertinya teman dekatnya begitu ya yang nggak ada begitu. Nah, pemirsa tadi sempat terputus pemirsa, saya berdoa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan khassah ila arwahi al-ikhwan Aremania wa Aremanita ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa, semakin sore pengunjung sepertinya semakin ramai begitu ya, memadati lokasi. Mereka antusias sekali. Jadi ada fotografer, ada juga YouTuber pemirsa tadi saya lihat. Kemudian ada turis mancanegara tadi, mana itu? Nah, ini pemirsa yang sedang memotret ini ya. Nah, ini ada ucapan lagi duka cita yang datang pemirsa. Nah,
setelah ini saya akhiri dulu siarannya karena waktunya sudah menjelang, bukan menjelang ya, ini sudah masuk waktu maghrib begitu. Bisa pemirsa saksikan apa namanya, cahaya sudah mulai redup begitu, matahari terbenam. Nah, ini sekali lagi lokasi di depan Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Bagi orang Malang mungkin sudah biasa ya dengan lokasi ini, tapi video ini tentu saya khususkan terutama bagi penonton YouTube saya ini yang di luar Malang ya, artinya yang belum pernah datang ke sini pemirsa. Nah, dan stadion ini berada di sebelahnya ini pemirsa. Nah, ini sebenarnya luas sekali, megah sekali, dan lokasi ini sangat luas pemirsa ya. Kalau malam hari begitu, nah itu banyak sekali penjual, kemudian goes begitu ya, sepeda ayuh, sepeda ontel begitu yang bisa dinikmati. Namun karena ini suasana berkabung, tentunya saya melihat penjual tidak banyak yang berjualan. Ini adalah Memorial Park ya pemirsa, semacam mungkin kalau suatu saat perlu dibangun seperti Ground Zero begitu, seperti di Bali ya, di Jalan Legian Kuta Bali, untuk memperingati korban bom Bali 1 itu dibangun Ground Zero. Di situ tertulis nama-nama yang meninggal begitu ya. Alangkah baiknya ini pemerintah ya, entah itu terserah mau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Malang ya, atau pihak PSSI misalnya, itu membangun monumen di sini, monumen peringatan dengan ditulis nama-nama yang meninggal begitu dari saudara-saudara kita Arema. Tujuannya apa? Untuk generasi mendatang pemirsa, agar peristiwa serupa tidak terulang. Sudahlah, ini peristiwa yang terakhir ya. Sekali lagi mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Bagi yang muslim begitu, diampuni semua dosanya, kemudian keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan ya. Kemudian juga sahabat-sahabatnya begitu ya pemirsa. Ini tentu memang menjadi pelajaran yang berharga. Sebagaimana kata pepatah, experience is the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalaman kita sendiri, tapi juga pengalaman orang lain. Sekali lagi warga sangat antusias. Sepertinya ini warga wilayah Malang Raya pemirsa yang belum sempat ke sini. Namun sebagian juga ada warga di luar Malang begitu yang datang. Mas, dalemnya pundi? Dampet Mas. Oh, Dampet. Kemarin sempat nonton di sini, Mas. Sempat Mas. Mas siapa? Galo. Mas Galo ini Mas siapa? Oh, kelas berapa, Mas? Sudah lulus Mas. Dari SMA. BD. Apa itu? Kegiatan Turen. Oh, Turen, SMK ya itu. Ya. Oh, sama adiknya. Kemarin masuk di dalam juga, Mas ya? Masuk. Oh, terus temannya ada yang nggak ada kemarin? Ada. Berapa, Mas? 2 orang Mas. Oh, alhamdulillah masnya tidak apa-apa ya. Ya. Itu mohon maaf Mas, itu apa namanya, masnya, saya tidak akan tanya bagaimana situasi kemarin lah ya, tapi cerita masnya sendiri itu kemudian kemarin gimana ceritanya bisa menyelamatkan itu, menyelamatkan diri paling tidak. Sebelum kejadian saya sudah keluar dulu. Oh gitu. Tapi teman-teman ada yang bertahan di dalam. Masih ada ya. Oh begitu. Jadi pertandingan belum selesai masnya sudah keluar ya. Sudah keluar. Oh iya iya ya. Saya asli Sukun mriki. Kacuk. Nggih. Ini sama teman sekolah juga. Kemarin datang ke sini berapa teman, Mas? 25 Mas. 25. Oh, banyak sekali dari Dampit semua itu. Dari Dampit. Ya Allah. Kemudian ini apa namanya? 25. Kemudian yang meninggal berapa? 2 orang. 2 orang ya. Itu Dampit juga, Mas? Dampit juga. Oh, sudah dimakamkan? Sudah. Oke ya. Tentunya sekali lagi saya turut berduka cita ya. Tentu ini menjadi pelajaran dan kesedihan kita semua. Semoga tidak terulang lagi. Karena bola itu seyogianya olahraga menyehatkan, penontonnya juga happy begitu ya. Dan tentunya mudah-mudahan ini tidak terulang lagi lah sekali lagi ya. Karena sebagai klub kebanggaan Malang, tentu Arema ini adalah apa namanya, termasuk Aremania ya, organisasi supporter yang sudah dikenal ya dari manapun. Kemudian juga kemarin tentu hal peristiwa yang tidak diinginkan. Kalau kita bicara agama sudah takdir, Mas. Iya. Sudah dimakamkan ya jadi temannya ya. Itu teman Masnya kena dekat rumah, tetangga yang meninggal itu. Iya. Iya. Laki-laki, perempuan? Laki-laki sama perempuan. Usia sama dengan Masnya? Sama. Oh, iya. Terus kemarin barangnya udah dibawa pulang semua ya, kendaraan dan Ya. seterusnya itu. Terus kemarin langsung dibawa pulang atau ke rumah sakit temannya jenazahnya? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit mana? Bapak. Oh, Bapak Usada sini. Ya.
Iya. Ini saya tadi berangan-angan mudah-mudahan nanti bisa dibangun monumen Mas ya. Jadi dibangun begitu seperti di Bali gitu, yang monumen bom Bali nanti ada nama-nama yang kemarin meninggal begitu sambil tertera doa di situ tentunya. Karena memang segala sesuatu yang kejadian di luar dugaan itu tentu mengagetkan Mas ya, bagi teman, keluarga dan seterusnya, apalagi meninggal begitu. Ya Mas, gitu aja. Ya. Ini nggak pulang ini di sini terus? Ya, nanti pulang. Oh iya. Orang tua sehat ya di rumah ya? Sehat. Oh iya. Ada rencana melanjutkan kuliah? Masih mikir. Oh iya. Saya itu lihat yang kemarin meninggal masih muda-muda itu, Masya Allah gitu kan. Artinya masa depannya masih panjang. Jaga diri baik-baik ya. Sehat selalu gitu aja. Mas. Ayo Dek. Nah, pemirsa, saya ajak ke sini ya. Nah, ini Stadion Kanjuruhan pemirsa, ini luas sekali pemirsa arealnya. Ada di sana tempat bermain begitu. Biasanya banyak sekali warga yang sebenarnya kalau sore malam begini itu ada yang goes, kemudian naik mobil-mobilan, kemudian mainan mobil remote begitu, kemudian sepeda motor, kadang ada yang balapan juga begitu kalau malam minggu atau akhir pekan itu. Namun karena ini sekali lagi bisa dilihat kotor sekali pemirsa, kemudian ada pecahan kaca ini ya, kelihatannya habis bentrokan kemarin ya. Nah, ini ada reporter ini kelihatannya pemirsa dari mancanegara ini ya. Saya mau ajak ngobrol, nggak enak ini karena sedang serius, sedang berbincang. Dan ini peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan media nasional, tapi juga media luar negeri pemirsa. Mulai sampai dari FIFA ya kalau bicara organisasi sepak bola. Kemudian juga para kepala negara, kepala pemerintahan negara-negara luar negeri ya, apakah itu presiden, raja, perdana menteri begitu. Bahkan mohon maaf, negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia pun juga mengucapkan bela sungkawa. Di Twitter saya lihat ada Yair Lapid, Perdana Menteri Israel, itu ketua partai Yesh Atid ya, penggantinya Naftali Bennett. Kemarin dia ikut mengucapkan bela sungkawa begitu ya, duka cita atas insiden di Stadion Kanjuruhan Kepanjen ini. Sekali lagi ini di Kepanjen. Nah, kita dengarkan pemirsa. Bagi para pengunjung yang mau ikut mendoakan, nanti habis baca isya diadakan acara tahlilan di Stadion Kanjuruhan. Sekali lagi bagi para pengunjung yang mau ikut mendoakan, nanti habis baca isya diadakan acara tahlilan di Stadion Kanjuruhan. Nah, itu tadi pengumuman bagi para pengunjung yang hendak atau nanti akan diadakan tahlilan bagi para pengunjung yang barangkali mau ikut pemirsa, tahlilan berdoa begitu ya bagi korban yang kemarin meninggal begitu ya. Artinya berdoa ini penting pemirsa ya. Tentu kita sebagai umat beragama itu membutuhkan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kalau di Islam Allah Subhanahu wa taala, kita berharap begitu. Tentunya kita mendoakan yang sudah meninggal begitu. Kemudian bagi yang masih hidup tentunya kita di dunia ini mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Jangan sampai ini terulang lagi pemirsa. Nah, terserahlah bagaimana nanti pihak yang berwenang itu mengatur itu supaya pertandingan bola itu aman, menyenangkan, nyaman begitu ya. Karena ketika terjadi insiden begini itu kan menjadi tragedi pemirsa ya. Bahkan tragedi itu apa sih? Peristiwa yang menyedihkan ya. Artinya peristiwa yang kemudian menjadikan kita ini merasa sedih, merasa duka, kemudian duka yang mendalam tentunya karena ditinggal sanak saudara begitu, meninggal dunia, apalagi dengan peristiwa yang sebenarnya tentu tidak patut terjadi lah ya.
saya sekali lagi tidak mau bilang bagaimana peristiwa ini, apakah itu yang salah itu Aremanya, supporternya misalnya, atau aparat pemirsa yang menggunakan gas air mata dan seperti itu ya. Seyogianya saya itu bayangkan pemirsa, seandainya saya berada di lokasi itu, tentu saya akan teriak-teriak itu, hei tolong jangan rame, jangan bentrok, jangan jangan rusuh. Ini kalian bisa meninggal nanti itu, pindah alam loh itu, pindah alam kubur itu, alam barzah itu. Saya membayangkan seandainya saya berada di lokasi, tentu saya akan teriak-teriak pemirsa. Tapi tentunya memang saya hampir tidak pernah begitu ya, melihat bola di dalam stadion, hampir tidak pernah, artinya pernah begitu, walaupun itu sekali begitu. Tetapi memang sekali lagi safety, keamanan, kemudian itu menjadi nomor satu, karena sekali lagi kalah menang itu dalam pertandingan biasa, tetapi ketika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, meninggal begitu, tentu ini hal yang sangat disayangkan ya, hal yang sangat disesalkan lah begitu ya. Sekali lagi ini kotor sekali pemirsa ya, kayaknya memang ini tidak dibersihkan dulu ya, karena tentu ini menjadi peringatan juga. Nah, bahwa kemarin di lokasi ini terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan begitu ya, menyedihkan bagi bangsa Indonesia, khususnya dunia persepak bolaan, bahkan bagi dunia mungkin ya. Jadi saya kemarin mohon maaf, kenapa saya baru buat video ini pemirsa, karena saya di luar kota dan baru kali ini sempat datang ya, walaupun dekat sebenarnya dengan kediaman saya sehari-hari, lokasi ini di Kepanjen begitu. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri dulu pemirsa siaran saya ini langsung dari area Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi ini menjadi peringatan bagi kita semua agar ini tidak boleh terulang lagi ya. Ini menjadi yang terakhir begitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.